I'm African, but I ain't no brother of yours, son. Like Roy Jones said, I said, y'all must have forgot. Y'all must have forgot. Pada hari Minggu yang akan datang, dua juara di kelas menengah akan kembali mempertaruhkan kemampuan mereka untuk menentukan siapa yang menjadi juara sesungguhnya di UFC 305. Dengan yang satunya sang mantan juara saat ini Dricus Du Plessis melawan mantan juara Israel Adesanya. Pertarungan ini bisa dikatakan akan terlihat cukup menarik. Pasalnya Adesanya yang baru saja comeback pasca kekalahan terakhirnya melawan Sean Strickland pada bulan September tahun lalu, menjadikannya perebutan gelarnya ini merupakan langkah terakhirnya di UFC untuk peluangnya menjadi juara. Karena jika saja Izzy kembali kalah melawan Du Plessis, maka dia akan kembali ke barisan belakang untuk kembali menantang gelar. Hingga sampai detik ini menurut yang dilaporkan media Yardbarker, peluang Israel Adesanya masih terlihat cukup bagus untuk meraih kembali gelarnya. Pasalnya penantang 35 tahun asal Selandia Baru itu masih menjadi favorit di pertarungan gelarnya, sementara sang juara bertahan malah dianggap sebagai underdog. Meski demikian, Du Plessis tentunya tidak akan menyurutkan keyakinannya jika dia mampu mempertahankan gelar yang telah bersamanya meski harus menghadapi mantan juara yang sempat mendominasi di divisinya sebagai juara selama bertahun-tahun lamanya. Jika aku berada dalam pikirannya, aku tidak dapat memberitahu kalian. Dia merasakan energinya, aku dapat memberitahu kalian sebanyak itu. Aku membuat pernyataan bahwa apinya telah padam, dan aku tidak mempercayainya lagi. Meski api itu masih ada, aku hanya percaya apiku yang ada padanya. Sementara apinya tidak berarti bagiku. Gairah dan apiku masih membara untuk mengalahkan semangatnya. Itulah mengapa aku bahkan tidak bisa melihat apinya. Dan aku tidak bisa merasakan karena api yang menyala di dalam diriku begitu kuat. Apakah aku pikir aku ada di dalam kepalanya? Mungkin tidak. Namun aku tahu bahwa dia ada di dalam kepalanya sendiri. Itu sudah pasti, kata Du Plessis kepada Shaq MMA baru-baru ini. Sebaliknya, hal yang sama juga diungkapkan mantan juara Israel Adesanya yang merasa kini mendapat keuntungan dari pengisian ulang energinya setelah dikalahkan oleh Sean Strickland di UFC 293 tahun lalu. The Stylebender juga merasa bahwa dia kini benar-benar telah berevolusi dan siap untuk bangkit kembali guna mementingkan kepuasan kepada penggemar dan tentunya buat dirinya sendiri. Dengan absen yang cukup lama, tentunya Adesanya telah meningkatkan segalanya hingga kemampuan mentalnya. Aku benar-benar telah berevolusi dan meluangkan waktu untuk menyembuhkan diri sendiri, pikiran, tubuh, dan jiwa. Kesabaran telah menjadi sahabatku selama ini. Aku hanya ingin dia bertanggung jawab atas segala ucapannya. Aku menghormatinya, namun dia cukup menyebalkan karena apa yang dia katakan terhadapku. Dia tidak akan pernah mengerti mengapa aku bersama rekanku terpaksa meninggalkan negara kita sendiri karena adanya kesempatan yang lebih baik lagi. Jelas Israel Adesanya seperti yang dikutip dari media Sherdog. Meski kini di usianya bukan lagi sebagai petarung yang potensial untuk tetap menjadi yang terbaik di MMA, namun Adesanya tampaknya masih memiliki banyak motivasi untuk mendapatkan kembali gelar tersebut. Dan dengan keyakinan yang dirasanya masih memiliki tenaga yang cukup untuk melakukan itu semua, The Stylebender berjanji akan menutup pertarungan ini dengan penampilan yang membuat penggemar terperangah dari penampilan terbarunya. Bagi Volkanovski yang telah berlatih dengan Adesanya di City Kickboxing, meyakini jika rekan setimnya mampu menampilkan penampilan yang memukau melawan juara kelas 185 pound saat ini Dricus Du Plessis. Aku mengharapkan penampilan dari Israel Adesanya seperti penampilan yang sesungguhnya seperti yang telah kalian lihat dalam pertarungan Paulo Costa. Pertarungan seperti itu di mana dia tampil dan melakukannya dengan cara yang mengesankan. Dricus sangat canggung namun tidak ortodoks. Dia memiliki tekanan yang canggung yang sangat sulit dihadapi orang. Dan kita telah melihat tekanan canggung dari Strickland memberi Izzy masalah.
Namun itu tidak terjadi pada Izzy untuk yang kedua kali. Tidak mungkin pertarungan itu terlihat sama. Izzy akan memiliki penyesuaian yang sama sekali berbeda, permainan yang sama sekali berbeda, dan dia akan memanfaatkannya, kata mantan juara featherweight itu di channel YouTube-nya baru-baru ini. Volkanovski juga percaya jika Adesanya tidak akan terkejut dengan permainan canggung du Plessis, dan malahan The Great menggambarkan jika Adesanya sedang menantikan permainan canggung tersebut dari du Plessis dan akan memberikan tekanan kepada pemegang gelar divisi kelas menengah itu dengan satu bentuk penyelesaian yang mengesankan. Whittaker yang pernah bertarung dengan kedua pria yang akan berlaga ini juga meyakini jika pertarungan ini ditentukan lewat pilihan yang pertama, karena menurutnya ada jalan yang jelas bagi mereka untuk menuju kemenangan. Peluangnya 50-50. Menurutku itulah seberapa besar pengaruh keduanya. Aku pikir ada peluang 50% bahwa Izzy akan tetap bertahan di ujung jabnya, memanfaatkan jarak itu, tidak membiarkan punggungnya menempel di pagar, bertahan dari beberapa takedown, dan akhirnya menang dengan keputusan. Aku juga berpikir ada peluang 50% Dricus melakukan apa yang dia lakukan pada Strickland, mendorong ke dalam ruang itu, menjatuhkannya, membuatnya lelah, mengubahnya menjadi pertarungan sengit, tidak mendapatkan penyelesaian, namun berlarut-larut sehingga dia masih menjadi juara yang tersisa. 50-50, uangku ada pada kedua hasil itu, semacam metode untuk menang, kata Whittaker di podcast MMA Arcade-nya. Selain itu, Whittaker juga menambahkan jika dia meyakini pertarungan ini akan berlangsung cukup sengit, karena dia meyakini jika du Plessis tidak akan mampu mendaratkan pukulan KO melawan Israel Adesanya. Namun mantan juara ini juga mengingatkan jika du Plessis adalah petarung yang memiliki dagu yang kuat dan tidak akan pernah menyerah dari Adesanya. Aspinall juga memberikan prediksinya untuk pertarungan mendatang antara du Plessis dan Adesanya. Ia memperkirakan bahwa Still Knox akan kesulitan mengimbangi mantan juara yang sulit dikalahkan itu. Kemungkinan besar akan menerima beberapa serangan dahsyat yang mengubah pertarungan saat ia mencoba menutup jarak. Menurutku pertarungan ini hampir seperti pertarungan banteng dan matador. Seperti ada banteng di du Plessis, dia maju, kalian tahu apa yang akan kalian hadapi, dia menutup ruang, mencoba membunuh kalian. Di sisi lain Adesanya menghindar, melakukan tipuan, dan gaya bertarungnya sangat kontras. Sebagai penggemar berat MMA, aku tidak sabar untuk melihatnya, kata juara kelas berat sementara itu seperti yang dikutip dari MMA News. Dallas Stylebender hampir membuat sejarah. Kemenangannya melawan du Plessis dapat membuatnya bergabung dengan jajaran Randy Couture yang legendaris dengan mengamankan gelar tak terbantahkan di divisi ketiga, yang merupakan sebuah prestasi yang tidak diragukan lagi akan mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat sepanjang masa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.